Shalom saudara-saudaraku yang kekasih dimanapun saudara berada saat ini. Mari kita akan mulai ibadah online hari ini. Kita serahkan semuanya di dalam pimpinan penyertaan Tuhan sendiri. Bahwasanya pertolongan kita datangnya dari Allah pencipta langit dan bumi, yang mencipta dengan segala kuasanya dan yang memelihara dengan segala kesetiaan tangannya semua apa yang telah diciptakannya itu. Dengan demikian, turunlah atas saudara sekalian damai sejahtera yang berasal dari Allah Bapa, kasih sayang Tuhan kita Yesus Kristus, Roh Kudus memimpin dan menyertai dimanapun kita berada. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu semua, saudara-saudara dimanapun berada. Mari kita akan mulai ibadah kita hari ini. Kita mau menyembah Tuhan, kita mau meninggikan Tuhan dimanapun berada. Biarlah kuasa Tuhan turun atas kita semua, karena hanya Tuhanlah penyelamat kita, karena hanya Tuhanlah kekuatan kita, yang turun bantu kita. Kita mau sembah Tuhan.
yang saat ini Bapa, kami mohon Tuhan, hadirat-Mu turun atas setiap kami Bapa. Kami yang saat ini Tuhan ada di rumah kami masing-masing Tuhan. Kau yang tahu Tuhan setiap keberadaan hati kami Bapa. Kau yang tahu Tuhan setiap hati kami Tuhan yang rindu Tuhan, yang kangen Tuhan untuk menyembah Engkau Bapa. Kami mau Tuhan nama-Mu boleh ditinggikan Tuhan. Walaupun hari-hari ini Tuhan kami merasa Bapa, kami kurang Tuhan, kami mulai lesu Tuhan, kami mulai capek Tuhan dengan semua Tuhan yang kami alami Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, kami punya Allah yang dahsyat Tuhan. Kami punya Allah yang mampu Tuhan membangkitkan setiap hati kami yang lesu Tuhan, mengalahkan Tuhan setiap pergumulan-pergumulan kami Bapa. Dan kami mau katakan Tuhan, kami mau bersorak untuk Engkau Tuhan. Kami mau memuji nama-Mu Tuhan hari ini ya Bapa. Kiranya Bapa hadirat-Mu turun Tuhan atas kami Bapa, dimanapun kami berada Bapa. Kami mau serahkan Tuhan ibadah hari ini Tuhan hanya di dalam satu nama Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Kita mau bersama untuk Tuhan, karena apa yang tidak pernah dilihat dan tidak pernah dilihat lagi, telah disediakan oleh Tuhan. Haleluya. Hallelujah.
mendengarkan firman Tuhan. Kita mau angkat pujian Kuterima Jasa Kuasa-Mu Bapa. Biar Engkau yang memberkati setiap kami Bapa dimanapun kami berada Bapa. Kau memulihkan bangsa ini, Kau memulihkan Tuhan setiap hati. Kau menyembuhkanku, tak
mendengarkan dan meneladani apa yang Tuhan lakukan di dalam hidup di dunia ini. Tuhan, kalau sebentar kami tidak belajar berfirman, kami rindu Roh Kudus Tuhan berkata-kata lewat hamba, sehingga lewat ibadah online ini pun kami semua sidang jemaat Tuhan yang di rumah pun terberkati dan dikuatkan oleh firman. Urapi hamba ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman. Haleluya, amin. Shalom saudaraku semua yang dikasihi Tuhan dimanapun saudara berada saat ini. Berjumpa lagi dalam ibadah online dalam masa-masa wabah corona yang saat ini masih kita bawa di dalam doa. Saudara yang kekasih, firman Tuhan hari ini saya beri judul Indahnya Hidup Saling Mengasihi. Kasih adalah satu kata yang terdiri dari 5 huruf K, A, S, I, dan H. Begitu gampang diucapkan, namun begitu susah untuk dikerjakan. Kasih itu bagi orang Kristen ibarat baju, saudara sekalian. Baju yang melekat di dalam tubuh ini. Kristen adalah kasih. Kasih adalah Kristen. Nggak bisa dipisahkan. Tetapi kenyataannya begitu sulitnya untuk mempraktekkan kasih dalam hidup ini. Yang ada hanyalah banyak di antara kita itu kecenderungannya adalah saling menuntut agar orang lain itu berbuat kasih kepada kita. Dan sementara kita itu enggan atau susah untuk berbuat kasih kepada sesama kita manusia. Padahal Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus berfirman, hendaklah kamu saling mengasihi. Saudara yang kekasih, mari kita simak ayat firman Tuhan yang saya ambil dari surat 1 Yohanes pasal yang keempat ayat 7 sampai ayat yang ke-11. Yohanes 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-11. Begini bunyi firman Tuhan. Allah adalah kasih. Saudara-saudaraku yang terkasih, mari kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah itu dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita, dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Kata saling itu adalah dua arah, saudara ya. Bukan satu arah, tetapi dua arah. Ya, take and give. Kalau saya terjemahkan secara luasnya itu take and give. Ada yang memberi, ada yang menerima, ada yang menerima, ada yang memberi.
dua arah, saling, itu pengertian kata saling, saudara sekalian ya. Jadi kasih itu tidak berasal dari satu arah, tetapi dari dua arah. Itu. Saudaraku yang kekasih, di dunia ini ada empat tipe orang. Ada 4 tipe orang. Yang pertama, ada orang yang hanya mau menerima saja. Tipe orang yang pertama, orangnya tuh pinginnya tuh mau terima saja. Ini. Tipe yang kedua adalah orang mau memberi kalau dia diberi. Orang mau memberi kalau dia itu diberi. Itu tipe yang kedua. Tipe yang ketiga adalah orang itu maunya hanya memberi, tetapi pada waktu dia diberi nggak mau. Orang itu hanya mau memberi tapi nggak mau terima. Itu tipe orang yang ketiga. Tipe orang yang keempat adalah orang itu juga mau memberi, tetapi dirinya sendiri juga mau menerima. Dari keempat tipe orang ini, mana yang disebut orang yang hidup di dalam kasih? Tipe yang pertama, orang yang hanya mau terima tapi nggak mau beri, udah tereliminasi. Yang kedua, orang yang mau memberi tetapi dia juga harus menerima. Janganlah. Ya. Yang ketiga adalah orang yang hanya mau memberi tapi nggak mau terima. Itu membuat orang sakit hati pula. Ya. Yang sempurna adalah tatkala kita juga mau rindu untuk memberi, tetapi kita juga harus dengan sukacita menerima kebaikan hati orang lain. Itulah usaha kasih yang kita semua orang-orang pilihan. Itu bukti kasih Allah umum dan khusus. Saudaraku yang terkasih, jadi Allah adalah kasih. Sudah sekalian, kasih itu berasal dari Allah itu sendiri, bukan dari ide manusia, bukan dari semata-mata unsur kemanusiaan manusia. Bukan, saudara sekalian. Kasih itu berasal dari Allah itu sendiri. Kenapa? Ya, kenapa, saudara sekalian? Kita lihat dalam sejarah penciptaan manusia. Manusia tidak diciptakan seperti ciptaan-ciptaan yang lain. Manusia tidak berasal dari evolusi teori Darwin dari monyet. Tetapi manusia diciptakan menurut gambar sang pencipta itu sendiri. Ada dua unsur di dalam diri kita sebagai manusia. Siapapun manusia itu, apapun warna kulitnya, apapun bangsanya, apapun suku dan agamanya, tetap semua manusia adalah imago Dei, gambar Allah. Jadi dalam setiap diri manusia, entah siapapun itu manusia, dia ada unsur ilahi dan unsur duniawi. Unsur ilahi adalah roh itu. Roh itu berasal dari Allah dan miliknya Allah. Unsur duniawi adalah kedagingan kita, apa yang terlihat. Saudaraku yang terkasih, jadi kalau sudah sekalian orang berbuat kasih itu berasal dari Allah. Bagaimana dengan orang-orang yang non-Kristen, bukan dari orang-orang yang tidak percaya? Tetap sudah sekalian, sekalipun mereka non-Kristen, sekalipun mereka nggak percaya, tatkala mereka berbuat kasih itu berasal dari Allah. Karena di dalam diri manusia itu ada divine love, kasih Allah. Jadi ini natural, bawaan lahir sudah sekalian. Ya, bawaan lahir dalam setiap manusia, dan orang berbuat kasih berasal dari Allah. Yang berikutnya,
orang yang tidak melakukan kasih itu tidak mengenal Allah. Wah, sudah sekalian, ini sungguh keras ini, ya. Orang yang tidak melakukan kasih dalam hidupnya berarti orang itu tidak mengenal Allah. Bagaimana dengan orang-orang Kristen yang tidak mempraktekkan kasih di dalam kehidupannya? Yang hanya menuntut orang lain saja yang berbuat kasih kepada dirinya. Padahal tadi dikatakan Kristen adalah kasih, kasih adalah Kristen. Tapi bagaimana dengan orang-orang Kristen yang tidak berbuat kasih? Saya katakan orang Kristen yang tidak berbuat kasih itu adalah orang yang kebetulan beragama Kristen. Kenapa faktanya, saudara sekalian? Orang yang tidak beragama Kristen, tapi mereka bisa melakukan kasih Allah. Tadi saya lihat sebuah video unggahan dari salah seorang teman grup situs sekalian, ya. Bagaimana seseorang yang berbuat kasih di mana itu katakan anaknya mencuri makanan dari sebuah warung kecil, mie, semangkok mie itu, dan pemilik warung ini mengejar anak ini. Gak taunya anak ini memberikan itu mie kepada mamanya yang sedang kelaparan. Begitu sang pemilik warung tahu, itu nangis dan dia balik membawa semangkok mie lagi. Dan sebaliknya, dan dia bawa uang untuk memborong itu jualan yang di pinggir jalan. Padahal kita tahu di China itu adalah sosialis komunis. Apakah orang itu berbuat kasih karena manusia? Karena unsur manusia sejanda. Sekalipun dia gak beragama, ada defender di dalam manusia. Seharusnya kita orang Kristen harus malu, saudara sekalian. Kenapa? Kalau kita orang Kristen yang sudah sering mendengar ajaran tentang kasih, kalau kita nggak melakukannya, berarti kita itu hanya orang yang beragama Kristen. Tapi sebenarnya kita nggak mengenal Allah itu sendiri, saudara sekalian, ya. Mari kita belajar untuk berbuat kasih. Sekecil apapun yang bisa kita lakukan untuk sesama kita manusia, kita harus memulai. Karena kita ini berasal dari Allah. Kita adalah milik Allah. Kita adalah umat pilihan Allah. Agar dunia tahu bahwa lewat kehadiran kita, lewat praktek kasih yang kita lakukan, dunia mengenal Allah yang kita sembah itu. Allah itu adalah Allah yang kasih. Saudaraku yang kekasih, dalam kondisi saat ini kita nggak tahu sampai kapan wabah corona ini berakhir. Kita dengarkan di sana sini banyak orang-orang dalam tanda kutip berteriak-teriak. Karena apa? Banyak yang di PHK. Mereka banyak yang nggak bisa berjualan. Banyak yang nggak bekerja karena adanya lockdown, pembatasan komunikasi, pembatasan pertemuan, semua kegiatan ditiadakan. Otomatis, sudah sekalian, perputaran perekonomian ini menjadi sangat lambat. Kalau bagi banyak orang yang punya duit, punya tabungan, nggak masalah. Tapi bagi saudara-saudara kita, mereka yang tidak ada pemasukan yang tetap, maka ini menjadi pergumulan yang berat buat hari-hari ini. Sampai kapan kita nggak tahu. Terus sebab itu, saudara sekalian, mari kita akan belajar sekecil apapun apa yang bisa kita lakukan untuk berbuat kasih. Kita mari belajar untuk berbuat kasih. Kita jangan hitung-hitungan, karena Tuhan lebih mengasihi kita. Ya. Tuhan terlebih dahulu mengasihi saudara dan saya. Dan kalau kita berbuat kasih sedikit pun, maka orang lain akan terberkati, dan kita telah menjadi berkat buat mereka semuanya. Mari saudara sekalian,
di dalam keterbatasan kita, tatkala kita bisa melakukan apa yang baik untuk sesama kita manusia, kita lakukan semata-mata karena kita mengenal Allah yang benar di dalam Yesus Kristus Tuhan. Mari kita akan berdoa bersama. Tuhan Yesus, Engkau adalah Allah yang kasih. Dalam kasih-Mu untuk mempraktekkan, bernyata, mengorbankan diri-Mu, menebus segala dosa kesalahan kami. Engkau yang memelihara kehidupan kami ya Bapa, setiap waktu, setiap saat. Oleh sebab itu, ajar kami dalam kehidupan kami ini untuk belajar mengasihi sesama kami manusia. Kami tidak menuntut agar orang lain berbuat kasih kepada kami, namun kami take and give, saling ya Tuhan, sehingga juga kami boleh mempraktekkan kasih yang sempurna di dalam Engkau. Tuhan, ajar kami untuk mengasihi sama kami, sesama manusia, seperti halnya Tuhan terlebih dahulu mengasihi kami semua, memelihara kehidupan kami ya Allah. Nah, biarlah nama Tuhan dipermuliakan dan diagunkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati dimanapun saudara berada saat ini. Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin. Halo jemaat Tuhan, Bapak, Ibu, dan semua saudara-saudara Jemaat Gaya Budiman dimanapun kalian berada. Semoga tetap sehat selalu dan dapat menjalani aktivitas sebagaimana mestinya. Dan ada beberapa pengumuman yang harus diperhatikan. Yang pertama, ibadah online akan tetap dilaksanakan sampai waktu yang belum ditentukan, menunggu instruksi dari pemerintah. Untuk itu tetap ikuti terus media sosial ataupun akun YouTube gereja untuk mendapatkan informasi-informasi atau ibadah-ibadah online yang akan dilakukan. Nah, yang kedua, dimohon untuk semua jemaat Gaya Budiman untuk tetap mengikuti instruksi dari pemerintah yang akan melakukan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar. Jadi dimohon untuk bisa beraktivitas normal tapi tetap menjaga arahan-arahan dari pemerintah. Dan untuk Bapak Ibu atau saudara yang membutuhkan masker dan tidak memiliki masker seperti dan juga hand sanitizer, jangan lupa untuk meminta ke gereja. Gitu. Dan kita akan tutup dalam doa. Kita mau berdoa untuk bangsa dan negara, lalu kita akan berdoa untuk gereja-gereja Tuhan, dan kita juga akan berdoa untuk semua jemaat Gaya Budiman. Kami bersyukur Tuhan untuk semua waktu yang boleh Engkau berikan ya Bapa. Hari ini Tuhan kami boleh Tuhan beribadah Bapa. Meskipun Tuhan ibadah kami Bapa melalui media Bapa, namun kami percaya Bapa lawatan-Mu Tuhan ada di manapun kami berada Bapa. Dan kami percaya Tuhan hadirat-Mu turun Tuhan atas kami Bapa. Kami bersyukur Tuhan jika saat ini Bapa kami Tuhan boleh menjalani hari-hari kami Bapak. Engkau memberkati Tuhan bangsa dan negara Bapak. Apapun Tuhan yang dilakukan oleh pemerintah ya Bapak, biarlah Tuhan itu yang menjadi kehendak-Mu Bapak. Kau yang memberkati Tuhan jajaran pemerintah Tuhan, mulai dari presiden Tuhan, gubernur Tuhan, wali kota Tuhan, sampai jajaran yang terkecil Bapak. Kiranya Tuhan tangan kasih-Mu saja Tuhan yang memberkati kami Bapak. Dan kiranya Tuhan setiap penanganan Tuhan, baik itu pandemi Tuhan, baik itu hal-hal yang lain Tuhan yang tidak sesuai Tuhan dengan kehendak-Mu Bapak, kiranya Engkau yang hancurkan Bapak, dan Engkau Tuhan yang lindungi setiap kami dimanapun kami berada Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan saat ini ya Bapa untuk semua gereja-gereja Tuhan. Kiranya Engkau yang memberkati Tuhan setiap gereja-gereja Tuhan yang ada Bapa di kota kami Tuhan, di luar kota kami Tuhan. Kami percaya Bapa di tengah-tengah Tuhan kondisi saat ini ya Bapa, isolasi kami ya Bapa. Kami percaya Tuhan ini adalah cara Engkau Tuhan untuk membuat kami Tuhan semakin takut akan Engkau Bapa, semakin dekat dengan Engkau Bapa. Dan kami mau Tuhan melalui gereja-gereja-Mu Tuhan banyak orang-orang yang boleh terberkati Tuhan, banyak jiwa-jiwa yang boleh dimenangkan ya Bapa. Dan kami percaya Tuhan semua rencana-Mu Tuhan tidak ada yang pernah gagal Bapa. Dan kami berdoa Tuhan saat ini ya Bapa, khususnya Tuhan untuk seluruh jemaat Gaya Budiman Tuhan dimanapun kami berada Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kami meminta ya Bapa, Engkau yang cukupkan Tuhan setiap kebutuhan kami Bapa. Engkau yang tangguhkan setiap ekonomi kami Bapa, Engkau yang cukupkan setiap
apa yang kami perlukan Tuhan, sehingga ya Bapa, setiap kasus Tuhan, setiap hal yang terjadi dalam hidup kami Bapa, kami boleh senantiasa belajar untuk bersyukur Tuhan, dan kami menerima Tuhan semua berkat daripada Engkau Tuhan dengan penuh sukacita ya Bapa. Engkau Tuhan menjamah Tuhan setiap jemaat GIA Budiman Tuhan yang hari ini sedang sakit Bapa, mereka yang sedang lesu Tuhan, mereka yang sedang letih Tuhan menghadapi setiap isolasi yang kami lakukan Bapa. Kami percaya Tuhan Engkau yang akan menguatkan setiap kami Bapa, Engkau yang akan memulihkan setiap kami Bapa, karena Tuhan hanya Engkau Tuhan yang sanggup Tuhan menyelamatkan setiap kami Bapa. Kami bersyukur Tuhan untuk ibadah hari ini Bapa, yang boleh kami terima Bapa, yang boleh kami lakukan Bapa, dan kiranya Tuhan setiap berkat Tuhan dan anugerah yang berasal daripada Engkau Tuhan boleh kami terima dengan hati yang sukacita Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik saudaraku yang terkasih, setelah kita berbuat bakti di hadapan Tuhan, kembali kita arahkan mata rohani kita kepada Tuhan. Kita pandang Tuhan di dalam kekudusan. Kita terima berkat yang daripada-Nya. Pastinya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menyalakan wajah-Nya kepadamu dan memberikan kau damai sejahtera. Diberkatilah batu teman nasibmu. Diberkatilah kebutuhan keperluan hidupmu. Diberkatilah rumah tanggamu. Diberkatilah kesehatan kekuatanmu, dan diberkatilah di mana kau berada saat ini. Dan akhirnya saudara yang terkasih, terima berkat yang datangnya dari Allah Bapa kita, Tuhan yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus menyertai saudara sekalian dimanapun saudara berada saat ini. Haleluya. Amin.